sekarang sudah ada tampilan aplikasi Sakti ya, sudah ada tampilan aplikasi Sakti. Di sini kan akan kita mulai terkait bagaimana sih sekarang untuk proses perekaman aplikasi Sakti pada menu target kinerja ya. Kita mulai dari target kinerjanya. Di sini untuk demo target kinerja, sebelumnya akan saya sampaikan ada 5 tahapan yang mungkin akan kami contohkan. Yang pertama itu adalah kita akan mencoba mengakses menunya, kemudian kita akan melihat formnya, apa yang berbeda dari yang sebelumnya, kemudian akan kita coba lihat juga untuk pengujian fitur otomatis yang sudah disampaikan sebelumnya, karena memang ada perubahan dari yang Probis tahun lalu ya dengan Probis yang sekarang. Kemudian akan kita melakukan contoh proses rekam, ubah, dan simpan, di mana untuk proses ini memang tidak ada perubahan. Mungkin untuk yang sudah pernah menggunakan pada tahun lalu juga lebih familiar ya. Yang terakhir juga untuk proses pengiriman data. Baik, untuk yang pertama, untuk akses menunya, mungkin mohon izin sebelumnya ya. Di sini kami akan menggunakan situs pengembang, site-nya itu adalah untuk pengembangan, di mana memang kalau di aplikasi Sakti Prod-nya akan kita coba bandingkan nih, akan kita coba bandingkan perbedaan yang nantinya akan rilis dengan yang existing sekarang. Nah, di sini nanti tampilan yang sekarang yang muncul di layar Bapak Ibu adalah tampilan yang nantinya itu akan rilis setelah Probis baru. Nah, mungkin Mas Varian boleh dicoba share di side to side ya. Kita coba bandingin secara tampilan form dulu dengan tampilan yang lama. Kalau kita coba lihat di tampilan yang lama, apa sih perbedaannya untuk di tampilan form menunya? Nah, kalau kita lihat di tampilan yang sebelumnya ini, di sini ada di form inputnya itu oleh Satker, pengisian polarisasi capaian dan polarisasi waktunya itu diinput oleh Satker masing-masing. Nah, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya ya, jadi memang untuk sekarang ini jadinya ini merupakan salah satu hal aspek yang di-assessment oleh unit eselon 1 masing-masing. Sehingga yang tadinya informasi polarisasi capaian dan polarisasi waktu yang ada di form input, kalau kita coba kembali Mas Varian, sekarang itu dia sudah berubah nih, bergeser dari dia yang form input jadi menjadi informasi. Karena ini sudah tidak dilakukan penginputan lagi oleh Satker. Karena ini adalah merupakan hasil assessment dari unit eselon 1 masing-masing ya. Jadi informasi polarisasi capaian dan polarisasi waktu yang telah disampaikan oleh teman-teman PA sebelumnya sudah bukan menjadi aspek yang akan dilakukan penginputan oleh Satker. Secara tampilan itu yang berubah ya kalau kita bandingkan dengan tampilannya. Nah, kemudian kalau kita coba lihat selanjutnya untuk yang di form input tidak ada perubahan ya, selain sudah perubahan dari kolom polarisasi. Nah, kalau di data target jadi nambah nih. Jadi dia nambah pertama nambah kolom polarisasi capaian, kemudian nambah kolom polarisasi waktu, kemudian ada lagi nih untuk assessment yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman DJA, informasinya akhirnya kita bisa melihat nih di sini informasinya ini ada di informasi di data jenis Satkernya. Jadi satu RO itu sudah membawa informasi polarisasi capaiannya, polarisasi waktunya, sudah menjawab juga apakah dia jenis RO-nya dinamis atau statis, kemudian juga cara pelaporannya, ada yang otomatis, ada yang tahapan sesuai yang sudah disampaikan sebelumnya. Selebihnya masih sama ya Bapak Ibu. Jadi memang kalau kita bandingkan secara tampilan itu yang berubah. Kemudian kalau kita lihat di tombol aksi di bawah, tidak ada nih yang berubah. Mulai dari ubah, simpan, kirim, batal, sinkron data, isi otomatis, dispensasi, unduh keluar ini masih sama ya. Nah, kemudian kita coba masuk ke salah satu aspek yang berubah pertama nih di target kinerja. Sebelumnya sudah disampaikan oleh Pak Heru tadi ya, ada perubahan cara perhitungan untuk perhitungan isi otomatis. Kalau sebelumnya itu, kalau Bapak Ibu ketika kita menggunakan fitur penghitungan isi otomatis pada target kinerja Satker ini, itu akan terisi di bulan awal ya, di prodi awal, kemudian selanjutnya dia akan menjadi 000. Nah, kalau kita bandingkan untuk yang sekarang, pengisiannya itu nanti dia adalah untuk isi otomatisnya itu bukan di periode awal lagi yang terisi, namun dia akan terisi di
periode akhirnya. Kita coba ya. Ini adalah salah satu aspek yang berbeda lagi jika kita bandingkan dengan pengisian yang sebelumnya ya, untuk penggunaan fitur isi otomatis. Ini kita coba cari laporan yang dia itu bisa kita melakukan fitur isi otomatisnya, di mana ini berbeda ya jika dibandingkan dengan yang sebelumnya. Kita pilih salah satu RO-nya, masih sama ya Bapak Ibu. Kalau ini sebelumnya dengan proses bisnisnya masih sama, kita memilih RO-nya dulu, kemudian kita klik ubah. Nah, kemudian kita klik isi otomatis. Ini langsung terisi ya, apakah kita akan mengisi 1 Desember, kemudian kita proses. Oke, nah di sini perbedaannya Bapak Ibu ya. Kalau dulu Probis sebelumnya itu ketika kita menggunakan fitur isi otomatis ini, isian yang terisi itu adalah di periode awal. Kalau sekarang itu dia akan terisi di periode terakhirnya. Oke, tadi kita sudah menemukan 2 perbedaan ya dari Probis yang sebelumnya. Pertama dari sisi tampilan, kemudian dari sisi untuk dia cara isi otomatisnya. Untuk selanjutnya itu masih sama ya Bapak Ibu, masih sama dengan proses sebelumnya. Kita coba contohkan untuk proses perekamannya masih sama. Kita coba untuk perekaman secara manual. Kita pilih RO-nya, kemudian kita klik ubah. Kemudian kita coba isi pengisiannya masih sama. Kita ngisi untuk targetnya baik PCRO maupun realisasinya RFRO-nya. Kita isi. Dan masih sama juga ya validasinya itu kita mengisinya. Tidak ada perbedaan seperti yang sebelumnya. Sambil menunggu untuk dilakukan pengisian, kami informasikan kepada Bapak Ibu ya, kalau validasi yang sebelumnya itu masih berjalan juga, masih berjalan seperti biasa, kecuali memang yang ada perubahan. Misalnya tadi itu adalah perubahannya itu mengenai fitur isi otomatis ya, mengenai fitur otomatis yang sebelumnya itu dia akan terisi secara otomatis di awal bulan, di periode pertamanya, ini akan dia bergeser di periode terakhir. Namun untuk validasi lain itu masih berlaku ya. Jadi dia harus melakukan seperti misalnya validasinya dia akan bisa melakukan pengiriman kalau sudah direkam target semuanya. Nah, itu masih berjalan nih. Itu tidak ada perubahan atas validasi tersebut. Oke, ini kita lengkapin pengisiannya. Kalau sudah kita lengkapin semua, kita coba simpan ya. Ini kita contohkan untuk simpan manual. Kita proses simpan. Oke, proses simpan. Kita tunggu sampai dengan sistemnya berhasil melakukan proses simpan dengan sempurna ya. Kita tunggu spinnernya selesai. Oke, simpan berhasil. Oke. Kemudian kita coba contohkan ya, kita coba contohkan bagaimana proses kirimnya. Kalau kita coba proses kirim, kita proses kirim. Nah, masih jalan ya, masih jalan untuk validasinya itu bahwa proses pengiriman itu bisa dilakukan apabila seluruh RO-nya itu sudah dilakukan perekaman target kinerjanya. Saya sambil baca komen, ini ada yang bilang tampilannya masih yang lama. Benar ya Bapak Ibu, ini tampilan yang di production sekarang itu memang masih yang lama karena memang masih belum di deploy ya. Silahkan mengikuti dulu aja. Nah, jadi ini memang untuk validasinya itu masih sama ya, kecuali memang validasi yang berubah untuk target kinerja ini adalah untuk isi otomatisnya. Oke, ini boleh diklik oke, Mas Varian. Oke, mungkin secara singkat itu adalah perubahan yang ada di target kinerja ya, jika kita bandingkan dengan yang sebelumnya. Kalau kita coba boleh resume, yang pertama adalah untuk target kinerja sekarang nantinya ya, yang boleh kami informasikan, yang kami tampilkan ini adalah untuk pengembangannya ya, untuk branch pengembangan. Kalau Bapak Ibu Satker yang sekarang sedang mengakses Sakti,
tentu masih tampilan yang lama karena ini memang masih belum di deploy, masih belum di deploy ke aplikasi production-nya. Jadi kalau kita boleh resume, apa aja yang berubah nih dari yang target sebelumnya dengan yang sekarang? Yang pertama itu seperti yang udah jelaskan sebelumnya, karena sekarang sudah ada assessment RO dan salah satu yang di aspek itu adalah polarisasinya. Maka jika sebelumnya itu Bapak Ibu Satker melakukan perekaman polarisasi waktu dan capaian, sekarang di target kinerja sudah tidak lagi karena sudah dilakukan assessment oleh eselon 1 masing-masing. Itu perubahan yang pertama. Kemudian perubahan yang kedua adalah ketika kita menggunakan fitur isi otomatis, maka periode yang akan terisi adalah periode terakhir ya, dan itu akan sesuai dengan targetnya. Berbeda dengan Probi sebelumnya. Kalau sebelumnya itu ketika kita melakukan prokes isi otomatis, maka yang terisi adalah periode di awal periodenya, bukan yang di akhir. Secara ringkas itu yang melakukan perubahan pada target kinerja sekarang. Namun untuk validasi-validasi yang sebelumnya, di luar yang saya sebutkan dua tadi itu masih jalan nih Bapak Ibu. Misal kalau kita melakukan pengiriman itu, ya masih. Dulu ada validasi harus sudah rekam semua RO-nya, nah itu juga masih berjalan. Jadi atas hal itu belum ada perubahan RO-nya. Mungkin demikian ya untuk pengisiannya. Secara ringkas itu perbedaan di target kinerja. Nah, kemudian kita coba masuk nih di realisasi apa nih yang berubah. Kalau kita masuk ke menu realisasi kinerja, pertama kita coba lihat nih dulu, Mas Varian, mungkin kita ke production dulu ya. Nah, kalau kita masuk ke yang sebelumnya nih, yang di production sekarang, tampilannya mungkin boleh kita lihat bahwa di sini apa sih yang berbeda dengan yang tampilan yang akan nantinya setelah pengembangan, setelah dilakukannya deploy. Coba kita pilih semua dulu aja. Lagi loading ya, ini lagi loading. Kita tunggu semua datanya terload. Mungkin kalau kita lihat sekilas itu ya, kalau kita lihat sekilas itu ada periode kodam program itu masih sama. Kemudian ada informasi selanjutnya itu adalah volume target, satuan target, kemudian kumulatifnya, PCRO kumulatif, realisasi kumulatif. Nah, di sini belum ada nih kalau di tampilan yang lama, yang kondisi saat ini, itu masih belum ada nih assessment yang udah dijelaskan tadi nih. Nah, kalau kita lihat tampilan yang nantinya setelah di-deploy, boleh digeser Mas Varian. Nah, nanti setelah di-deploy ada nih tambahannya. Secara tampilan ini yang berbeda dengan Probis yang lama. Jadi sekarang itu sudah ada jenis RO-nya, udah ada cara pelaporan, kemudian juga ada polarisasi capaian waktu sesuai dengan assessment yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Nah, jadi perbedaan secara tampilan itu yang berbeda. Kalau kita lihat lagi di bawah sama ya. Karena sudah ada informasi assessment, maka di bawahnya juga sudah ada nih atas RO tersebut assessment-nya udah ada juga nih informasinya. Apakah dia termasuk penerapannya itu polarisasinya seperti apa. Kemudian kalau tombol aksinya masih sama nih Bapak Ibu. Ketika kita melakukan perekaman ya kita melakukan tambah, kemudian kita melakukan ubah untuk merubah perekaman yang sudah kita lakukan, proses tombol kirim untuk melakukan pengiriman data, kemudian tombol hitung otomatis untuk melakukan proses perhitungan otomatis, kemudian tombol unduh untuk mencetak laporannya, kemudian simpan, batal, dan keluar. Jadi secara tombol aksi masih sama, perbedaannya itu adalah di form input, sekarang sudah ada ditambahkan informasi assessment RO-nya. Oke, sekarang kita coba, kalau tadi beberapa penjelasannya itu apa-apa aja sih yang berubah dari Probis sebelumnya. Yang pertama itu selain dari perubahan di formnya, kemudian kita akan mencoba melihat perubahan fungsi fitur hitung otomatis ya. Oke, nah ini kita coba fitur hitung otomatis. Coba kita cari RO yang dia merupakan RO otomatis. Kalau sebelumnya kan ketika kita melakukan fitur otomatis itu nanti ketika kita tekan tombol hitung otomatisnya muncul tuh kriteria apa saja yang bisa dilakukan RO yang dapat dilakukan hitung otomatis. Nah, kalau di sini itu sekarang karena kita sudah dapat informasi assessment-nya itu adalah cara pelaporannya otomatis, maka kita langsung bisa milih nih
Oke, kita coba lihat proses hitung otomatis. Kita lihat ya, ketika kita milih RO, kita cek dulu nih di atas. Kita cek di atas, assessment RO-nya apa? Dia jenis RO-nya adalah statis. Kemudian cara pelaporannya seperti apa? Cara pelaporannya otomatis. Nah, karena cara pelaporannya otomatis, kita bisa menggunakan RO yang dengan cara pelaporan otomatis ini nantinya ketika kita melakukan hitung otomatis akan terisi secara otomatis. Boleh kita coba ya, boleh kita coba untuk hitung otomatisnya. Ketika kita klik, nah kalau Bapak Ibu ingat ketika kita yang sebelumnya, ketika muncul notifikasi ini ya, proses ini akan melakukan perekaman data capaian RO otomatis. Kalau dibandingkan yang sebelumnya itu, yang muncul ketika kita melakukan fitur itu, notifikasinya berbeda nih. Kalau yang sebelumnya itu notifikasinya yang muncul ketika kita melakukan hitung otomatis itu kan dia akan muncul. Hitung otomatis hanya bisa dilakukan untuk ROWA dengan KRO dengan deskripsi layanan dan target RO 1 layanan. Nah, untuk yang sekarang ini validasinya sudah berbeda ya Bapak Ibu ya. Validasinya jadi hitung otomatis akan mencari RO dengan assessment otomatis. Kemudian selanjutnya bisa sama. Boleh kita klik ya. Kalau kita sudah merasa yakin. Nah, berbeda dengan kalau tadi ketika target kan kita memilih nih, ketika kita mau hitung otomatis, kita milih RO mana nih, kita pilih RO-nya dulu, baru kita hitung otomatis. Nah, berbeda kalau di realisasi kinerja ini, ketika kita melakukan hitung otomatis, sistem akan langsung membaca nih RO yang sifatnya itu memungkinkan dilakukan hitung otomatis. Dalam hal ini, sistem akan mencari RO dengan hasil asesmen cara pelaporan otomatis. Nah, berbeda dengan tahun sebelumnya, ketika dia hitung otomatis sama dengan target ya. Kalau tahun sebelumnya itu perhitungan otomatis dilakukan di periode awal, sekarang ini nanti hasil dari hitung otomatisnya itu akan dilakukan di periode akhir. Boleh kita coba klik. Karena ini di Januari, maka dia realisasi volumenya akan 0. Akan terisi itu akan di bulan Desember nantinya. Sebesar sesuai dengan targetnya. Gitu ya. Jadi itu adalah perbedaan kedua ya. Perbedaan kedua ketika kita akan melakukan pengisian realisasi kinerja satker di Probis baru ini. Nah, kemudian kita akan coba lagi nih. Kemudian terima kasih lagi nih. Saya sambil baca komen nih, maaf ya. Jadi kemudian selanjutnya kita lihat apalagi sih yang berbeda dengan Probis yang di tahun ini. Nah, di tahun ini ada yang namanya itu jenis RO. Tadi sudah disampaikan ya, jenis RO itu ada yang dinamis dan statis. Nah, ini juga akan mempengaruhi nih Bapak Ibu ketika kita akan melakukan pengisian capaian kinerja. Boleh kita coba cari ya Mas Varian ya. Kita coba cari yang contohnya statis dan dinamis nih. Ketika kita melakukan apa sih bedanya gitu. Kita coba refresh data untuk mengembalikan RO-nya biar muncul semua. Kita coba cari. Nah, di sini misalnya dia RO statis ya. Ketika RO statis kita coba nih. Kita coba isi bedanya di mana. Sama ya, tambah realisasi untuk melakukan perekamannya. Kita coba tambah misalnya ini volume targetnya adalah 1 nih. Volume target 1 dengan jenis RO statis. Kemudian kita akan melakukan pengisian realisasinya itu realisasi volumenya itu 3. Jadi melebihin target. Kita coba lihat apa yang terjadi di sistem ketika kita melakukan perekamannya. Kita coba simpan. Oke, ada konfirmasinya dulu nih, kita baca. Apa konfirmasinya? Realisasi volume RO melebihi target rincian. Apakah Anda yakin? Kalau kita klik ya. Nah, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena jenis RO-nya ini jenis RO statis nih. Tadi sudah disampaikan ya, kalau penjelasan tadi di awal sudah dijelaskan tadi terkait apa sih sebenarnya asesmen RO statis, dinamis, itu mungkin sudah disampaikan oleh teman-teman dari DJA ya. Nah, secara sistem akhirnya dia memvalidasi nih. Jadi kalau dia RO-nya statis, maka dia ketika melakukan pengisian volume RO-nya tidak boleh melebihi target. Nah, sekarang kita coba lagi nih, Mas Aryan. Kita coba lagi ketika melakukan penginputan yang RO-nya dinamis nih. Kita coba dinamis, kita coba cari ya. Nah, ini masih statis. Udah nggak kira-kira? Kita coba refresh dulu ya.
Kita coba cari nih Mas Varian yang aerodinamis. Jadi kita akan melihat validasinya nih. Validasinya beda ketika dia itu jenis RO-nya statis ataupun dinamis. Kita coba cari. Nah, ini dinamis nih. Kita coba nih Mas Varian nih. Ini kita coba aerodinamis, kita coba lakukan perekaman. Kita coba lakukan perekaman. Nah, kalau tadi kita coba nih sekarang sama kayak tadi nih, kita rekam dengan volume yang melebihi targetnya. Kalau dinamis, apa yang terjadi? Notifikasi lagi, konfirmasi, yakin nggak ini kita ngisi volume RO-nya lebih? Kalau kita klik ya. Berhasil ya, jadi notifikasinya kinerja Satker berhasil disimpan. Nah, jadi kita sudah melihat ya perbedaan Bapak Ibu bahwa memang hasil asesmen RO tadi mempengaruhi nih ketika kita melakukan perekaman realisasinya. Jadi kalau ternyata RO itu hasil asesmennya itu statis, maka memang secara sistem akan memvalidasi ketika perekaman itu maka realisasinya nggak boleh melebihi target. Tapi ketika dia itu hasil asesmennya itu adalah dinamis, maka ketika sistem akan memvalidasi nih ketika dia melakukan perekaman dapat dilakukan. Oke, jadi tadi kalau kita lihat tadi sudah ada 3 perbedaan ya. Pertama memang perbedaan tampilan, kemudian itu ada perbedaan hasil dari penggunaan fitur hitung otomatis, dan yang ketiga itu perbedaan validasi tambahan, tepatnya validasi tambahan ketika kita melakukan perekaman atas asesmen cara pelaporan yang statis ataupun dinamis. Nah, selain yang ini, Bapak Ibu, validasi-validasi sebelumnya itu masih berjalan ya. Misalnya nih Mas Varian, kita coba perekaman yang realisasinya lebih dari 100, Mas. Bahwa memang ini kan validasi yang sebelumnya ada ya. Nah, validasi-validasi yang di luar hal-hal tadi itu masih berjalan ya, Bapak Ibu. Misalnya ketika kita melakukan perekaman, realisasinya akan kita input lebih dari 100, misalnya. 700. Nah, validasi-validasi yang sebelumnya itu masih berjalan, kecuali memang beberapa validasi yang penambahan ataupun berubah. Seperti itu Bapak Ibu. Kita coba lagi nih Mas Varian, coba kita kirim nih. Kalau kita coba kirim, 1 miliar. Kita baca notifikasinya, jadi wah ditanya dulu nih, yakin nggak datanya udah benar? Kalau yakin, boleh kirim nih, kita kirim. Itu kalau dihabiskan dalam hari 1 miliar. Ini setting periode ya. Sebelumnya saya juga mau menunjukkan bahwa validasi selain validasi periode masih berjalan juga validasi bahwa kita tidak dapat melakukan proses kirim apabila target kinerja kita belum dilakukan proses pengiriman. Nah, itu juga masih berjalan Bapak Ibu. Jadi memang kami mungkin untuk menghemat waktu tidak menjabarkan lagi ya validasi-validasi yang sebelumnya sudah ada. Memang fokusnya di sini adalah apa yang berbeda ketika kita melakukan pengisian target dan realisasi kinerja Satker di tahun 2024 dan yang berbeda dengan di tahun 2023. Nah, kalau kita coba resume tadi ya, kalau di target itu yang berbeda apa? Pertama tampilan ya, secara tampilan itu dia berbeda karena kita sudah tidak melakukan penginputan lagi nih polarisasi capaian ataupun maupun polarisasi waktu. Kemudian perbedaan kedua ketika kita menggunakan fitur isi otomatis yang sebelumnya itu adalah di awal periode, sekarang dipindah ke belakang periode. Kemudian kalau kita lihat di realisasi kinerja Satker, apa nih yang berbeda? Sama, yang pertama tentu perbedaan di tampilan, karena sekarang secara sakti sudah membawa nih informasi hasil asesmennya. Yang kedua sama juga di realisasi ketika kita melakukan hitung otomatis, ada perbedaan. Perbedaan pertama, jika yang sebelumnya itu akan mengambil KRO dengan jenis layanan, kalau sekarang dia membacanya itu sesuai dengan assessment. Jadi dia akan melakukan cari RO dengan cara pelaporan otomatis, kemudian hasilnya itu juga di akhir periode, sama dengan target kinerja Satker. Nah, kemudian yang ketiga, perbedaannya ketika realisasi Satker adalah
dia ada validasi tambahan. Validasi tambahan berdasarkan jenis RO-nya. Kalau jenis RO-nya itu adalah statis, maka rekaman volumenya itu maksimal sesuai target. Dan kalau dia adalah jenis pelaporannya itu dinamis, maka volumenya itu bisa melebihin atau dapat melebihin target. Selain dari 5 ini, validasi-validasi yang sebelumnya ada itu tidak dihilangkan ya Bapak Ibu. Misalnya di perekaman realisasi kita tidak bisa merekam PCRO-nya lebih dari 100%, itu masih. Atau misalnya ketika kita melakukan pengiriman target, harus seluruh RO-nya sudah direkam, itu juga masih. Atau misalnya tadi yang seperti disampaikan Pak Heru, ada yang quote and quote ya, namanya anomali gitu ya. Nah itu gap-nya, ketika itu dia gap-nya melebihin, itu juga kita harus tetap memilih referensi capaiannya. Dan referensi capaiannya juga seperti yang disampaikan Pak Heru tadi masih sama ya. Jadi secara garis besar itulah yang berbeda ketika kita melakukan penginputan di tahun 2004 dan 2003. Nah, ada satu lagi nih yang mau kami contohkan. Kalau tadi kan kita sudah dijelaskan ya bahwa tadi assessment-nya ini dilakukan di eselon 1 masing-masing. Bagaimana ketika kita melakukan penginputan, kalau assessment-nya nggak ada nih, apa yang terjadi di sistem gitu ya. Nah, ini kita akan coba validasi. Kita lihat nih bagaimana dia kalau contohnya assessment-nya itu sebenarnya RO-nya itu tidak membawa informasi assessment ya. Oke ya, ini akan kami coba sesuaikan dulu. Akan kami coba hilangkan nih salah satu assessment-nya. Jadi si RO ini tidak membawa informasi assessment nih. Bagaimana ketika kita melakukan penginputannya. Oke, mungkin kita mulai dari, kita lihat ya, apabila tidak ada hasil assessment-nya ketika kita melakukan penginputan RO-nya. Akan coba kami sesuaikan dulu ya, akan kami coba secara data, sampelnya kami coba hilangin. Oke, di sini akan kami pilih salah satu RO yang secara data kami contohkan kalau terjadi nanti ketika satu RO itu tidak memiliki assessment ya, tidak membawa informasi assessment. Di sini kami mengambil RO-nya itu. Nah, kalau kita lihat ya, coba dipilih yang di bawahnya dulu Mas Varian. Kalau kita bandingkan sama yang di bawah, ketika kita milih RO di bawah, keisi ya. Nah, ini keisi nih, dia membawa informasi hasil assessment-nya nih. Nah, tapi kita coba lihat ke atas nih, ada satu RO yang di RO 001, dia kosong nih, karena memang secara data si RO ini tidak membawa nih informasi assessment-nya. Bagaimana ketika kita melakukan perekamannya? Kita coba klik tambah. Kita coba lakukan penginputan. Kita coba simpan. Nah, ada informasinya nih. RO tersebut belum dilakukan assessment oleh unit eselon 1 kementerian Anda. Jadi RO tersebut tidak dapat dilakukan perekaman target ataupun realisasi kinerja satkernya. Mungkin demikian ya. Kalau kami boleh resume lagi nih. Pertama itu apa sih yang berbeda di tahun 2024? Tentu karena sudah ada RO itu sudah membawa hasil assessment, maka secara tampilan sakti akan ada perubahan. Perubahannya itu adalah RO akan dilengkapi dengan informasi hasil assessment dari unit eselon 1-nya masing-masing. Yang kemudian kedua, di target perubahannya itu adalah jika Probis tahun 2023 Satker melakukan pemilihan polarisasi capaian dan polarisasi waktu secara mandiri di level Satker masing-masing, untuk di tahun ini nantinya sudah tidak ada lagi nih di level Satker, karena assessment itu dilakukan oleh unit eselon 1 masing-masing. Karena yang di bawah, ketika kita milih RO di bawah, keisi ya. Nah ini keisi nih, dia membawa informasi hasil assessment-nya nih. Nah tapi kita coba lihat ke atas nih, ada satu RO yang di RO 001, dia kosong nih, karena memang secara data si RO ini tidak membawa nih informasi assessment-nya. Bagaimana ketika kita melakukan perekamannya? Kita coba klik tambah. Kita coba lakukan penginputan.
Saya coba simpan. Nah, ada informasinya nih. RO tersebut belum dilakukan assessment oleh unit eselon 1 Kementerian Anda. Jadi RO tersebut tidak dapat dilakukan perekaman target ataupun realisasi kinerja satkernya. Mungkin demikian ya. Kalau kami boleh resume lagi nih. Pertama itu apa sih yang berbeda di tahun 2024? Tentu karena sudah ada RO itu sudah membawa hasil asesmen, maka secara tampilan sakti akan ada perubahan. Perubahannya itu adalah RO akan dilengkapi dengan informasi hasil asesmen dari unit eselon 1-nya masing-masing. Yang kemudian kedua, di target perubahannya itu adalah jika Probis tahun 2023 Satker melakukan pemilihan polarisasi capaian dan polarisasi waktu secara mandiri di level Satker masing-masing, untuk di tahun ini nantinya sudah tidak ada lagi nih di level Satker karena asesmen itu dilakukan oleh unit eselon 1 masing-masing. Kemudian yang ketiga, proses hitung otomatis di target kinerja Satker, kalau sebelumnya itu di awal periode, sekarang sudah berubah menjadi di akhir periode. Kemudian kalau kita ke realisasi kinerja, apa yang berubah di tahun ini? Yang pertama tentu sesuai yang kita lihat, tampilannya berbeda, ada penambahan informasi hasil asesmen. Kemudian itu yang berbeda kedua adalah sama juga, hitung otomatisnya berbeda. Sekarang untuk realisasi kinerja Satker, dia akan mencari RO dengan assessment cara pelaporan otomatis. Kemudian targetnya itu akan dipindah dari yang awal, kemudian akan bergeser di belakang. Yang ketiga itu ada validasi tambahan, bahwa jika jenis RO-nya statis, maka perekaman volumenya itu tidak dapat melebihi target. Kemudian jika dia jenis RO-nya itu dinamis, dapat dilakukan perekaman volume yang melebihi target. Kemudian yang selanjutnya poin yang perlu diperhatikan, validasi sebelumnya masih tetap berjalan ya Bapak Ibu ya. Seperti validasi ketika pengiriman realisasi harus dilakukan pengiriman target, kemudian pengiriman itu harus dilakukan PPK umum. Validasi tersebut masih tetap berjalan ya, tidak dihilangkan. Dan yang terakhir adalah tadi kalau ada notifikasinya seperti itu ya, kalau RO-nya itu belum ada hasil asesmennya, maka itu tidak dilakukan perekaman baik di target kinerjanya maupun di realisasi kinerja satkernya. Mungkin demikian ya Bu Sofia ya, beberapa mungkin tidak semua kami jabarkan kembali ya, tidak semua untuk validasi sebelumnya tidak kami jabarkan kembali, yang tidak berubah masih tetap ada. Mungkin untuk demo hari ini kami mencontohkan apa-apa aja nih yang berubah di tahun 2024. Mungkin demikian kami coba